Oke, untuk membuat kuis interaktif dari ZEP Quiz, nah pertama-tama kita buka laman Google dan mengetikkan ZEP Quiz. Nah, apabila laman sudah menunjukkan hasil seperti berikut, maka kita klik yang bagian kuis ZEP. Nah, ketika kita sudah masuk lamannya, maka kita bisa mendaftar atau masuk apabila kita sudah memiliki akun ZEP sebelumnya. Nah, untuk mendaftarkan akun ZEP-nya, kita cukup menekan buat kuis baru. Nanti kita akan diarahkan untuk membuat akun. Untuk lebih mudahnya kita akan masuk melalui Google. Kita bisa menggunakan akun Google kita untuk masuk ke ZEP Quiz ini. Nah, ketika sudah mengklik masuk dengan Google, maka kita akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Ikuti saja instruksinya sampai akun kita jadi. Nanti pada instruksi kita akan diarahkan untuk memilih jenis akun kita, apakah itu akun untuk guru, untuk siswa, untuk umum, atau untuk bisnis. Lalu akan ada juga nanti beberapa pertanyaan untuk mendeskripsikan bidang yang kita pilih tersebut dalam pembuatan akun. Ini cukup diisi saja. Lalu setelah mengisi pertanyaan, maka di akhir akan ada perintah untuk mencentang persetujuan kita akan syarat dan ketentuan dari website ZEP tersebut. Dicentang saja, lalu tekan pendaftaran selesai, maka akun kita akan selesai. Nah, setelah akun kita jadi, maka kita akan diarahkan kepada beranda dari ZEP Quiz ini. Maka kita di sini sudah bisa membuat quiz baru dengan cara menekan bagian yang biru, yaitu yang bertuliskan quiz baru. Lalu kita akan diarahkan untuk memilih bagaimana jenis peta yang mendukung interaktivitas dari kuis kita. Kita bisa memilih yang gratis saja. Nah, kita bisa memilih, ini ada beberapa yang berbayar juga. Lalu apabila kita sudah memilih, maka kita akan bisa membuat soal. Di sini juga ada beberapa pilihan soal, yaitu pilihan berganda atau pertanyaan jawaban singkat, atau bisa juga dengan benar atau salahnya pernyataan. Nah, selain dari membuat soal sendiri, kita juga bisa menggunakan AI dalam membantu kita membuat soal. Nah, kita bisa mengklik pada bagian yang membuat pertanyaan dengan AI, memasukkan topik secara manual. Jadi AI-nya yang bakalan mencari pertanyaan yang sesuai dengan topik yang akan kita cari. Misalnya di sini saya membuat contoh pertanyaan bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Maka ketika saya mengetik membuat soal dengan AI, maka soal yang keluar akan sesuai dengan perintah yang tadi saya masukkan di AI. Lalu di sini kita diajak untuk memilih soal mana, bagian mana yang akan kita berikan di kuis kita. Kita bisa memilih mana yang sesuai dengan materi kita dan yang tidak dicantumkan dalam kuis tersebut. Lalu ketika soalnya sudah siap, maka kita bisa memberi nama kepada soalnya dan membagikan link atau barcode-nya bagi murid-murid kita, sehingga murid juga bisa mengaksesnya lewat HP. Jadi semua siswa dapat menggunakan HP dengan lebih bermakna untuk proses belajarnya. Nah, apabila pembuatan soal sudah selesai, maka akan diberikan hasil seperti berikut. Bisa kita lihat, itu sangat menarik, seperti game simulasi di mana murid-murid itu bisa mencari sendiri pertanyaan mana yang harus dijawab, yaitu dengan cara menemukan guru-guru pada peta yang ada di sini. Ini petanya juga yang tadi kita pilih bisa juga diubah dengan model peta lainnya sesuai dengan pilihan kita tadi di awal dalam pembuatan soal. Nah, di sini peserta didik juga bisa mengganti atau merubah elemennya atau profilnya, atau bisa dibilang penampilan dari tokoh yang dia pakai dalam game ini dengan alur yang dia suka juga. Jadi ini tentu akan lebih menarik bagi siswa dalam menjawab kuisnya.
Nah, ketika siswa sudah selesai menjawab kuis, maka guru dapat melihat hasil nilai siswa dengan cara mengklik pada bagian laporan pembelajaran. Nah, kita akan diarahkan kepada nilai-nilai peserta didik yang telah menjawab. Jadi, proses penilaian juga akan dilakukan dengan lebih cepat. Nah, sekianlah tutorial pembuatan kuis interaktif dari kelompok kami. Semoga dapat membantu pada guru-guru yang akan mengajar di kelas, sehingga pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Terima kasih.